Goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more but tells a lot of stories about you. Kalau kamu tipe orang yang senang berdebat, bahkan tahan berhari-hari memperdebatkan hal yang sama dengan orang lain, kamu mungkin merasa gemas pada mereka yang sama sekali tak pernah mau meladeni perdebatan. Bahkan saat ada topik yang diperdebatkan di mana-mana, mereka seperti sengaja menghindar, bahkan benar-benar bersikap acuh. Mengapa demikian? Berikut ini alasannya. Yang pertama, mereka berpikir perbedaan bukan untuk diperdebatkan, cukup diterima dan dijalani sesuai keyakinan masing-masing. Dalam perdebatan, pasti ada sekurang-kurangnya dua kubu yang berbeda pandangan. Selagi orang-orang asik berdebat, mereka yang tak suka perdebatan justru berpikir perbedaan apapun tidak perlu dibenturkan. Kalau sudah tampak berbeda ya sudah, disandingkan saja dan semua tinggal memilih mana yang dirasa paling sesuai dengan diri mereka. Orang yang tak suka berdebat merasa cara ini lebih baik karena tidak mempertajam perbedaan yang ada. Yang kedua, mereka tidak tahan jika perdebatan memanas dan mulai menyerang pribadi. Saat perdebatan memanas, tak banyak yang bisa fokus pada materi perdebatan. Biasanya perdebatan akan melebar kemana-mana, termasuk menyerang pribadi yang berseberangan pandangan. Kamu yang suka berdebat mungkin merasa tidak masalah dengan hal-hal seperti itu. Semangatmu bahkan makin membara seiring panasnya perdebatan. Namun, dengan sifat yang berbeda, orang lain akan merasa tidak tahan. Itu membuat kisruh perasaan dan pikiran mereka. Yang ketiga, jikalau ada masalah, mereka merasa perdebatan tidak mengantarkan pada solusi. Bagi mereka yang tidak suka berdebat, perdebatan malah semakin menyulitkan mereka menemukan solusi. Mereka merasa masing-masing pihak terus berusaha bertahan dengan pandangannya dan cenderung menolak mentah-mentah pandangan orang lain. Sementara untuk bisa mencapai solusi, perbedaan pandangan itu bukan untuk diadu mana yang lebih kuat, melainkan dicari jalan tengahnya supaya semua merasa terwakili. Yang keempat, mereka merasa manfaat yang diperoleh dari perdebatan tidak sebanding dengan waktu dan energi yang dikeluarkan. Untuk mereka yang tidak suka berdebat, menyaksikan perdebatan saja sudah menguras tenaga. Mereka merasa capek dan stres, apalagi kalau sampai terlibat di dalamnya. Sekalipun mereka tidak 100% menganggap perdebatan itu tidak berguna, bagi mereka manfaatnya jauh lebih sedikit ketimbang waktu dan energi yang terbuang. Mereka lebih suka menggunakan waktu dan energi mereka untuk mengerjakan hal-hal lain. Yang kelima, perdebatan memecah konsentrasi mereka pada tugas-tugas yang harus dikerjakan. Untuk kamu yang terbiasa berdebat, mungkin kamu masih bisa mengerjakan tugas-tugasmu di tengah perdebatan. Namun bagi mereka yang mudah merasa terusik, perdebatan benar-benar merusak konsentrasi. Sekalipun hanya menyaksikan, itu sudah membuat pikiran mereka kacau dan suasana hati memburuk. Maka tak heran bila dalam keseharian mereka juga terlihat menjaga jarak dari orang-orang yang suka berdebat. Berdebat tidak dilarang, tetapi kalau kamu suka berdebat, pastikan kamu tak lupa waktu sampai menelantarkan hal-hal yang lebih utama dalam hidupmu.